Safinatu hadzal zaman wa dzurriyyatuhum fi safinah. Nah, sampai situ kemarin. Nah, gitu ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan safinah itu apa namanya fulk itu ya, bahtera itu safinatu hadzal zaman itu perahu-perahu zaman sekarang. Perahu zaman sekarang. Kalau yang di Quran itu hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Fulknya itu adalah bahteranya Nabi Nuh. Tapi pendapat yang lain bahwasanya dzurriyyatahum ataupun safinatun itu adalah bahtera ataupun perahu-perahu sekarang. Safinah itu perahu. Maka kalau kita ngaji fikih ada kitab tipis namanya Safinatun Najah. Apa artinya Safinatun Najah? Perahu Najah, kesuksesan, keberhasilan, Safinah. Jadi kalau kita udah hatam betul-betul tuh Safinah, udah sah kita ibadah insya Allah. Apalagi kalau dipakai sarang namanya kitab Kasyifah. Naik dikit nanti kitab yang namanya Matan Goya wa Takrib, sarahnya namanya Fathul Qorib. Fathul Qorib disyaratkan lagi dengan Syekh Bayduri fil Fiqhi, naik lagi baru namanya kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in disyaratkan lagi 4 jilid namanya kitab I'anatul Talibin. Nanti naik lagi kitabnya Fathul Wahab, Fathul Bari, baru nanti kitab tebal namanya Iqna, baru nanti kita belajar 9 jilid namanya kitab karangan Imam Syafi'i. Jadi kita yang fikih saja dulu ya. Jadi maksud daripada fulk itu bukannya bahtera Nabi Nuh, tapi perahu-perahu zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Wa dzurriyyatuhum, yang dimaksud dengan dzurriyyatuhum fi safinah dalam perahu itu allati tajri fil bahri ya, yang mana perahu itu berjalan fil bahri di laut ya. Perahu-perahu itu ya, perahu kapal-kapal kecil. Walaisa lahayadun ya, dari sebuah kisah yang mana walaisa lahu yadun, orang yang naik perahu itu enggak punya tangan, warijlu enggak punya kaki ya. Sebuah cerita itu ya. Tak tahu masiratu isrina yauman, dia bisa memotong selama 20 hari fi yaumin wahidin, cuma dengan 1 hari ya. Ada cerita begitu ya. Orang naik perahu nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu, misalkan untung ya, ceritanya seperti itu. Tapi dia bisa itu perahu bisa orang-orang 20 hari, dia cuma sehari ya, mungkin terbawa angin kencang atau apa ya, ya seperti itu. Kemudian di bawahnya itu mah diulang lagi itu warijlun tatau masiratu, sama itu ya, langsung di ujungnya ya. Hada kulluhu, ini semua menunjukkan ala qudratina, atas kehendak Allah. Masa iya orang gak punya kaki, gak punya tangan, naik perahu kok bisa sampai orang-orang 20 hari dia cuma 1? Ada gak yang begitu? Orang kesono dia mah 20 jam, orang-orang 20 jam, tapi dia cuma 5 jam. Ada gak begitu? Ada. Itu banyak tuh, saya dulu ceritain supirnya Gus Dur gitu. Berangkat dari Jakarta mau ke Jombang. Dulu kan belum ada tol Cipali, belum ada ya. Belum ada tol Jawa Tengah, belum ada. Jadi kalau mau ke Surabaya itu ya minimal yang masuk tol Jakarta Cikampek ya. Keluar Cikampek, Cikopo, belok kiri kan ya. Pertigaan Jomin, tebusannya ke kanan Patok Besi kan ya. Habis Patok Besi nanti masuknya daerah Sukamandi ya. Sukamandi itu yang banyak rumah makan. Habis Sukamandi tebusan ke daerah Ciasem, masuk Subang. Habis Ciasem terus tembus masuknya ke daerah Indramayu, Lok Sarang, Lok Bener, Patrol, belok kanan masuk yang namanya Aji Barang. Tembusannya nanti kan pasar Tegal Kubu, masuk Cirebon lewat Karangapel juga bisa.
Lewat Karanganyar itu lewatnya Indramayu lewat Balongan, ya Patra Jasa lewat Pertamina, tapi biasanya lewat Aji Barang terus tembusannya masuk tol, nanti baru tolnya tol Cirebon, ya Palimanan Kanci, ya Palimanan Kanci udah keluar tolnya di mana, di dekat Brebes kan, lewatnya Losari, lewat Losari baru masuk Brebes, kemudian Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Batang, Weleri, Semarang. Nah, dari Semarang itu kan masih jauh lagi nantinya kan. Kalau lewat Pantura bisa lewat Demak, Pati, Kudus, Lasem, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik, baru Surabaya. Iya udah bingung dah. Lah kan udah pernah diajak, masa lupa. Udah sampai Madura, pokoknya kita mah merem nyampe Ustaz, hebat kita mah merem aja bisa. Makanya orang apa mah hebat. Lu kemana? Ke Pamijahan, berapa lama? Gua nggak tahu, gua merem doang sih nyampe. Ternyata di mobil. Hebat kita mah, tidur aja nyampe. Wali itu. Ya, misalkan waktu ke Surabaya 20 jam ke Jombang. Kemudian Gus Dur bilang gini, di banyak cerita dan Gus Dur, udah sampai nyetir merem aja. Merem. Ternyata 5 jam nyampe sono, wallah ya. 5 jam nyampe sono, nyampe itu. Kaget begitu nyampe, kaget tuh supir lah, kok jam berapa? Nyampe ketemu pertemuan di Tebuireng itu. Ya. Makanya anak saya nggak boleh jauh-jauh dari Tebuireng. Sampai sekarang pekerjaan yang jaga itu Gus Dur. Maka harus Mbah Hasyim Asy'ari, Kyai Wahid Hasyim, Salahuddin Wahid, kemudian Gus Dur, di situ ada semuanya kumpul dan juga para nyai-nyainya itu. Ya. Termasuk punya ilmu merusak burungnya Winara. Tiba-tiba mau pulang ke Jombang, mampir di jalan, ya bawa duren sama bawa duit 20 juta. Rombongan jalan depan, kata beliau, belok kiri. Masuk ke dalam di gang di Cirebon, masuk ke gang terus sudah bingung kemana, lurus saja, terus ada gang depan itu belok kanan sedikit dan rumah kedua, turun bawa duren, kemudian ngasih duit ke ibu-ibu. Kemudian kan bingung lah, kenapa ini? Pak Kon nungguin di jalan, mana ini rombongannya ini? Akhirnya ternyata, ya singkat cerita diketahui si ibu tadi punya anak yang mau ujian, anaknya pinter, hebat, tapi nggak punya uang buat bayar ujian, dibantu rupanya nyambung ruhnya dengan Gus Dur. Makanya ruh kita sambungin sama orang kaya. Begitu Pak. Ini ada orang kaya nih, ruhnya kita ambil nih, ruhnya kakang awak adi hari-harinya kita ambil, dulu bapak limo pancer kita ambil, nah satukan. Jadi kita pengen apa aja kita tahu tuh, ya Allah kesiannya Ustaz. Tapi apa sekarang belum ada yang begitu. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semua itu ala qudratina, atas kehendak Allah. Sama dengan perahu Nabi Nuh juga begitu, ya. Perahu Nabi Nuh ya itu dibuat lama sekali itu Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu kan 400 tahun berdakwah, yang ikut cuma 9 orang. 9 orang. Ya Allah, sabar banget Nabi Nuh. 400 tahun yang ikut cuma, kalau saya begitu 30 tahun ngajar ngaji, yang ikut cuma 9 orang, berhenti jadi kiai. Berhenti, mendingan kita dagang ketahuan kan ya. Tapi sabar ya. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan 120 tahun lamanya bikin perahu sendirian. Karena di musim panas beliau ngumpulin kayu diejek sampai perahunya jadi dikit dilemparin kotoran. Dibilang Nabi Nuh sudah gila. Ngapain Nuh di padang pasir begini bikin perahu kayak orang gila aja kan gitu ya. Ternyata itu ini perintah Allah, lu lagi Allah nggak kelihatan, lu dengerin kan gitu ya. Itu perahunya dalam riwayat kita itu terbuat dari kayu gofir. Kayu gofir itu kalau bahasa kita kayu apa, memang kuat, jati ya, kayu besi. Ada kayu besi ya? Itu di hutan Papua pedalaman tuh kayu benar-benar kuat itu.
besi, dipaku aja nggak mempan, dipaku nggak mempan. Padahal jangankan kayu besi itu, paku itu kena kayu besi, paku kena kakinya orang Papua melewat. Ya iya, jalan kemana-mana nggak pakai sendal, ya Allah. Ya bangun orang nggak pakai sendal itu bakal takut nggak kena batu, kena paku, batunya hancur, pakunya melewat. Ya saking kayak begitu. Terbuat dari kayu kopir, ya. Kemudian tingkatnya ada tiga tingkat. Makanya kan yang dibawa dalam perahu Nabi Nuh itu kan beda-beda. Yang bagian bawah hewan-hewan ini gitu ya, yang bagian tengah manusia, bagian atasnya ada manusia sama. Jadi yang dibawa Nabi itu manusia yang beriman dan hewan-hewan sepasang. Yang dibawa tuh Nabi Nuh 3 tingkat. Ya, ini ada dalam surat Hud mulai ayat 37 sampai ayat 45 ada itu. Ya. Kemudian terbawa air bah, ya air laut pasang, ya tiba-tiba air bah itu. Kemudian kapal tadi itu nyangsang apa sih kita mah ya, atau terdampar di sebuah gunung Juhdi di Armenia dekat Mesopotamia, ya, yang sekarang disebut dengan Irak, ya di gunung Juhdi itu. Ya luar biasa itu. Kemudian saya juga sempat cari-cari literatur dalam kitab tentang di mana berapa gedenya perahu Nabi Nuh itu. Ya, di Surpak di Gunung Juhdi itu besarnya itu panjang 1.500 meter perahunya. 1.500 meter kayak apa tuh perahu? Karena yang dibawa bukan cuma orang, binatang juga, gajah sepasang, badak sepasang. Pokoknya hewan-hewan sepasang. Lebarnya 272 meter, tingginya 173. Ya. Berlayar, bukan berlayar, apa namanya ya? Terbawa arus. Ya. Selama 40 hari. Dan sekarang Raja Salman bin Saud, Muhammad bin Salman, ya, yang bikin jalan raya di pinggir itu apa? Bekasi, namanya Jalan Raya MBZ, ya. Tahu MBZ ya, Pak Polisi ya? Muhammad bin Zaid, putra mahkota dari Arab Saudi, sekarang itu telah membuat kapal pesiar besar. Kapal pesiar besar namanya Payagosteraye. Tahu bahasa apa itu Payagosteraye? Itu gedenya 550 meter kali 610 meter. Itu dialokasikan dana kurang lebih 8 miliar dolar. 8 miliar dolar, nolnya berapa ya? Siapa yang bisa ngitung itu? 8 miliar dolar, kalau 1 dolarnya 16.000, $1 juta berapa itu? 16 miliar ya. Berarti 1 miliar dolar, aduh pakai hitung udah jangan hitung banda orang, ribet. Kita kadang-kadang nggak punya apa-apa tapi seneng hitungin banda orang. Itu sekarang nanti lagi dibikin adanya di Laut Merah, nanti akan dikeluarkan tuh ya. Ya nanti Arab Saudi kan sekarang sedang membangun terus. Makanya insya Allah kuota haji nanti akan ditambah karena akan dibangun terus oleh Raja Muhammad bin Saud ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqna, dan kami jadikan lahum bagi mereka min mithlihi, dari yang seperti itu, ma yarkabun, apa-apa yang mereka kendarai. Qila, dikatakan arada bihi sukun, ya. Arada maksudnya bihi sukun itu adalah safina. Sufun itu jama dari safina, berarti kapal. Allati yang umilat, kita ketahui pada Safinah Nuh alaihi salam, setelah Safinah Nuh, setelah perahunya Nabi Nuh alaihi dalam keadaan penggunaannya. Maksudnya buat kita pun diciptakan perahu-perahu ataupun kapal-kapal seperti kapal Nabi Nuh. Misalkan kapal pesiar dulu ada namanya Titanic. Tahu Titanic ya? Titanic. Tahun berapa itu?
kapal asli 19 berapa? 1912. Jadi barengan dengan lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 1912. Kalau NU lahir 1926. Jadi NU lahirnya Ba'da Isa 1926. Makanya acara NU kebanyakan Ba'da Isa. 1912 Titanic gitu ya, kapal Titanic, atau sekarang ada Awan Negeri, macam-macam. Itu seperti itulah kapal-kapalnya yang kita tahu setelah kapal Nabi Nuh. Wakila ardabi sukun asghar, dan juga dikatakan ada perahu atau kapal-kapal yang kecil alati tajri fil anhar, yang berjalan di sungai-sungai. Kalful ilkibari di fil bahri, seperti kapal besar di laut. Kapal kecil di sungai namanya apa? Perahu ya, rakit, otok-otok. Kalau bahasa yang namanya Johnson, kole-kole gitu ya, perahu-perahu kecil ya, bisa jalan itu. Dulu kan zaman dulu kita kapal berat banget, kapal laut, kok bisa melayang gitu ya? Bagaimana itu? Ya itu kan di air. Itu kalau pesawat terbang kan sudah dialihin gambreng. Oleh itu terbangnya kalau pesawat haji ya 420, belum termasuk kru, belum termasuk koper. Satu jamaah 30 kilo kali 400, belum air jam-jamnya. Berapa tuh beratnya? Kok bisa terbang? Nah itu ya, maksudnya kayak gitu ya. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhihab wa ghairihima, dan ini perkataan Imam Qatadah wa Dhihab dan selainnya. Wallahu a'lam.